Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 4370. Menahan. Dengan cara ini, bahkan jika Ningzi dan yang lainnya melewati atap, mereka tidak akan dapat mendeteksi aura mereka. Setelah memasuki ruangan, Chen Ping menceritakan semuanya secara detail kepada semua orang. Ketika dia mendengar bahwa Zhu Qingxiu telah melarikan diri ke pulau terpencil untuk menghindari dikejar oleh para penggarap iblis dari aliansi penyegel iblis, dan wajahnya telah rusak, Zhu Qingyu sangat marah. Kemudian, ketika mereka mendengar bahwa Zhu Qingxiu hampir mati, mereka menjadi semakin gugup. Orang-orang sok suci dari aliansi penyegel iblis, alasan mengapa kotak Kijia begitu kuat sekarang adalah karena saya mendengar bahwa ada orang-orang yang duduk di kotak Kijia, yang membuat tidak ada seorang pun dari pasukan sekitar yang berani memprovokasi kota Kijia. Giginya, kuharap aku bisa merobek aliansi penyegel iblis menjadi beberapa bagian. Paman Liu, siapa yang bertanggung jawab atas kota Kijia, ketika sekte Wanjian masih ada? Bahkan jika kota Kijia memiliki 10 keberanian, mereka tidak akan berani menargetkan kota Zujia kita. Sepertinya namanya Ningzi. Kudengar dia juga seorang kultivator iblis dengan kekuatan alam Mahayana dan bisa mengendalikan api. Aku dengar beberapa waktu lalu, ada konflik antara sekte dan kota Kijia. Orang ini sendirian menghancurkan sekte lainnya. Ratusan orang segera dimusnahkan, yang sangat menakutkan. Ketika Paman Liu menyebutkan ini, dia juga merasakan napasnya menjadi sesak. Ningzi, ketika Chen Ping mendengar nama itu, dia secara naluriah mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Ningzi begitu makmur di wilayah timur dan mulai mengendalikan kekuasaan. Namun, kekuatan Ningzi memang memiliki modal yang mengesankan di benua timur. Jika saya pergi ke benua lain, saya khawatir saya tidak akan bisa mengantri. Mengapa? Tuan Chen mengenal orang ini, Paman Liu bertanya setelah melihat reaksi Chen Ping. Chen Ping mengangguk. Saya tahu, Ningzi lah yang mengejar kita. Setelah mendengar ini, wajah Paman Liu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kalau begitu ayo kita segera kembali ke kota Zujia secepatnya. Saya khawatir jika kita kembali terlambat, akan ada masalah di kota Zujia. Paman Liu takut tidak bisa membawa Ningzi. Suruh orang-orang dari kota Kijia melakukannya. Ji Yun, bawa mereka kembali dulu. Aku akan bertemu Ningzi lagi. Aku akan membuat mereka membayar harganya kali ini. Kata Chen Ping pada Ji Yun, Tuan Chen, bukankah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendiri? Ji Yun berkata dengan cemas, kami berdua bukan tandingannya, dan kamu benar-benar ingin kembali untuk mati sendiri. Zhu Qingxiu bertanya dengan bingung ketika dia melihat Chen Ping masih kembali. Mereka memukulmu seperti ini, tentu saja aku akan membalas dendam, kali ini tanpa kamu menahanku, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, mereka tidak bisa menangkapku. Chen Ping sangat percaya diri sendiri dan lebih fleksibel. Zhu Qingxiu mengikutinya, yang sebenarnya membuat Chen Ping agak tidak bisa menggunakan senjatanya. Kamu, ketika Zhu Qingxiu mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Chen Ping selalu menganggap dirinya sebagai beban dan penghalang. Jika Chen Ping tidak menyelamatkan nyawanya, Zhu Qingxiu pasti ingin menendangnya. Entah itu karena aku menahanmu atau tidak, pasti akan sangat berbahaya bagimu untuk membalas dendam. Jika kamu bersikeras untuk pergi, bawalah benda ini bersamamu. Kamu juga tahu ilmu pedang, dan ilmu pedangmu sangat bagus-bagus. Wanjian kami ada banyak jurus pedang dalam manual rahasia sekte ini. Itu tergantung pada seberapa banyak Anda dapat memahaminya. Zhu Qingxiu sebenarnya memberi Chen Ping manual rahasia sekte Wanjian. Ini, Chen Ping bingung setelah menerima buku rahasia itu. Dia bukan murid sekte Wanjian, jadi mengambil buku rahasia orang lain adalah ide yang buruk. Ini bukan untukmu. Kamu harus mengembalikannya kepadaku setelah kamu menggunakannya. Saat sekte Wanjian kita pulih, kita masih membutuhkan rahasia ini. Zhu Qingxiu tahu apa maksud Chen Ping, jadi dia berkata. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menyimpan buku rahasia sekte Wanjian dengan tenang, lalu pergi setelah menjelaskan beberapa patah kata. Ji Yun dan yang lainnya juga bergegas menuju kota Zujia tanpa henti. Bab 4371, Arai Penakluk Setan. Chen Ping kembali ke Laut Mati karena dia tahu bahwa jika dia ingin membalas dendam pada Ningzi dan yang lainnya, Laut Mati adalah pilihan terbaik dan selusin penggarap iblis ini. Meskipun selusin pembudidaya iblis dapat memasuki Laut Mati dengan bantuan Ningzi,
Mereka sepenuhnya mengandalkan perisai api pamungkas Ninghai. Selama Chen Ping memecahkan perisai para pembudidaya iblis itu, mereka akan segera dihancurkan menjadi tulang. Kembali ke langit di atas laut mati, Chen Ping melihat sekeliling dan kemudian terjun ke dasar laut. Dia tahu bahwa Ningzi dan yang lainnya pasti akan kembali ke daratan dari arah ini. Berjalan di dasar laut, Chen Ping mengamati topografi dasar laut, lalu menekankan tangannya ke tanah di dasar laut, merasakan atmosfer bawah tanah, dan mengangguk puas. Jika aura api di inti bumi lebih kuat, air laut akan lebih merugikan para pembudidaya iblis tersebut, tetapi tidak akan berdampak apapun pada Chen Ping sendiri. Terlebih lagi, medan di sini datar, dan terdapat banyak puncak gunung di sekitarnya. Lokasi di mana Chen Ping berada saat ini, jika tidak ada air laut, akan sepenuhnya menjadi sebuah lembah. Dan beberapa dari puncak ini muncul dari laut membentuk sebuah pulau kecil. Jika Ningzi dan yang lainnya lewat, kemungkinan besar mereka akan beristirahat sementara di pulau kecil ini. Bagaimanapun juga, terbang di udara dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan hilangnya banyak energi spiritual bagi para beku, terutama setelah pertempuran baru saja terjadi, yang dengan sendirinya menghabiskan banyak uang. Terbang di udara dalam jarak jauh sungguh tak tertahankan. Setelah memilih lokasi, Chen Ping mulai menggambar pola formasi di kaki puncak gunung. Ada banyak gunung di dasar laut, seluas puluhan mil, dan Chen Ping ingin mengukir formasi di kaki puncak tersebut. Akhirnya, ketika formasi ini terhubung, mereka akan membentuk formasi besar. Formasi besar ini umumnya digunakan untuk melindungi sekte atau kota, dan membutuhkan kerjasama dari banyak master formasi. Bahkan seorang penyihir formasi akan membutuhkan 10,5 hari untuk menyiapkan formasi sebesar itu. Tapi sekarang Chen Ping sendiri, dan waktunya sangat singkat, jika dia ingin membentuk formasi sebesar itu ketika Ningzi dan yang lainnya tiba di sini, Chen Ping tidak sepenuhnya yakin. Oleh karena itu, Chen Ping harus berpacu dengan waktu. Bahkan jika Chen Ping sekarang telah menggabungkan pola ilahi dan pola sihir, keterampilan formasinya tidak sebanding dengan master formasi biasa. Tetapi ini masih merupakan ujian yang bagus untuk menyelesaikan proyek sebesar itu. Chen Ping berada di dasar laut, dengan putus asa mengukir pola formasi, dan mengisi mulutnya dengan pil dari waktu ke waktu untuk mengisi kembali energi spiritual yang dikonsumsi. Apakah ini susunan penekan iblis yang dibuat oleh anakmu? Awalnya aku tidak melihatnya, tapi sekarang aku bisa melihat sesuatu. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun berkata, aku tidak menyangka kamu mengetahui seni formasi. Chen Ping berkata dengan heran, meskipun Raja Iblis Ciyun sangat hebat, dia bukanlah ahli formasi, dan dia tidak tahu banyak tentang teknik formasi. Sial, aku pernah terjebak oleh formasi ini sebelumnya, jadi aku tahu formasi ini. Namun, formasi penekan iblis ini sangat kuat melawan iblis sungguhan, tetapi orang-orang itu hanyalah pembudidaya iblis biasa, bukan iblis sungguhan. Penekan iblismu susunannya jauh lebih lemah. Dan untuk menghadapi anak-anak kecil itu, kamu sebenarnya ingin membentuk barisan penekan iblis yang begitu besar. Itu hanya masalah sepele. Beri aku kendali atas tubuhmu nanti, dan aku akan membantu kamu hancurkan saja. Singkirkan saja bocah-bocah kecil itu. Kata Raja Iblis Ciyun ringan. Chen Ping hanya memutar matanya dan berkata dengan marah, turunkan mereka dan bunuh para penggarap iblis ini. Mungkin aku tidak akan terluka. Jika aku memberikan tubuhku padamu, mungkin aku hanya akan memiliki sedikit jiwaku yang tersisa. Ping sedang berbicara dengan Raja Iblis Ciyun. Tangannya tidak berhenti dan dia terus mengukir pola formasi. Bab 4372. Sampah. Tahukah kamu bahwa mempertahankan formasi sebesar itu membutuhkan banyak sumber batu spiritual? Apakah kamu akan mengosongkan kekayaan keluargamu? Tanya Raja Iblis Ciyun. Ada banyak batu api di dasar laut. Bagaimana saya bisa menggunakan sumber daya saya sendiri? Chen Ping sudah membuat rencana. Ada banyak batu api di dasar laut mati sumber daya. Chen Ping dengan cepat mengukir pola formasi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi pola formasi terakhir akhirnya terukir. Saat Chen Ping melemparkan sejumlah besar batu api dari cincin penyimpanan ke dalam formasi, formasi tersebut mulai memancarkan cahaya. Sinar cahaya ini akhirnya terhubung bersama, dan seluruh susunan penekan iblis diaktifkan sepenuhnya. Potongan besar batu api memancarkan cahaya merah, hampir menutupi seluruh formasi. Anda harus tahu bahwa semakin banyak batu roh, semakin kuat pula formasinya. Kekuatan formasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan master formasi.
Bahkan jika itu adalah formasi yang dibuat oleh master formasi teratas, jika tidak dipelihara oleh batu spiritual, maka formasi ini tidak akan memiliki kekuatan. Tetapi melihat batu api di depannya, Chen Ping tidak puas, karena dia tahu bahwa inti dari formasi itu pastilah batu roh terbaik. Bagaimanapun, dia menghadapi Ningzi dan selusin pembudidaya iblis kali ini, Chen Ping tidak berani ceroboh sedikit pun, dan dia tidak ingin membuat dirinya menyesal demi menghemat uang. Chen Ping mengeluarkan batu putih pucat dari cincin penyimpanan. Batu itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi mengandung energi peri. Ini ternyata adalah batu abadi. Chen Ping menempatkan batu abadi di inti formasi, langsung membuat susunan penekan iblis memancarkan semburan cahaya. Setelah melakukan semua ini, Chen Ping berinisiatif membocorkan auranya terus-menerus. Dia ingin membiarkan Ningzi merasakan auranya dan kemudian mengejarnya, dan di atas laut mati, Ningzi memimpin selusin pembudidaya iblis untuk mencari Chen Ping dan yang lainnya. Dia tidak percaya Chen Ping dan Zhu Qingxiu bisa meninggalkan laut mati dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi Zhu Qingxiu terluka parah dan akan mati jika tidak dirawat tepat waktu, jadi Chen Ping pasti akan menemukan tempat di laut mati untuk membantu Zhu Qingxiu sembuh terlebih dahulu. Anda harus tahu bahwa keadaan Zhu Qingxiu sangat sulit untuk diobati, dan tidak mungkin disembuhkan dalam waktu singkat. Jadi Ningzi percaya bahwa Chen Ping dan yang lainnya pasti masih berada dalam jangkauan laut mati, tapi mereka tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Bahkan jika dia melihat ke langit dengan seringai itu sekarang, dia tidak dapat mendeteksi aura Chen Ping. Kalian sekelompok sampah, kalian sungguh menjadi beban. Ningzi lupa melirik ke selusin pembudidaya iblis dan mengutuk dengan tidak sabar. Para pembudidaya iblis itu tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mengikuti Ningzi dengan putus asa. Tuan Ning, kami telah mencari selama beberapa jam. Saudara-saudara tidak tahan lagi. Mari kita cari pulau terpencil untuk beristirahat dan biarkan saudara-saudara pulih. Biksu berbaju hijau hanya bisa gigit jari dan berbisik kepada Ningzi berkata, "Tidak ada waktu bagimu untuk istirahat, tapi aku bisa membiarkanmu pulih untuk sementara." Setelah Ningzi mengatakan itu, dia mengeluarkan kuali tungku dari tubuhnya bulat dan memiliki 4 sisi, ternyata berlubang, dan keluar gumpalan asap merah. Setelah asap keluar, ruangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sedikit panas. Ini adalah energi spiritual api tertinggi, yang sangat berharga. Jika kalian semua menyerap sebagian, kekuatan fisik kalian akan segera pulih. Ningzi berkata dengan dingin. Ketika selusin pembudidaya iblis mendengar ini, mereka segera berterima kasih kepada Ningzi, dan kemudian dengan rakus mulai menyerap energi spiritual api tertinggi. Benar saja, setelah energi spiritual Ziwo memasuki tubuh, selusin pembudidaya iblis ini semua merasakan perasaan lega di tubuh mereka, dan perasaan lelah pun hilang. Tuan Ning, ki spiritual api ini memang bagus. Bisakah Anda membiarkan kami menghirupnya lebih banyak? Biksu berbaju hijau bertanya dengan penuh semangat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.